Ini wabah yang paling mengerikan di Mesir. Wabah pertama segera turun dari Sungai Nil menyerang para nelayan. Raksasa-raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air dan mulai menyerang manusia dengan panik. Mereka yang terseret ke dalam air akan menjadi santapan para monster. Tak satu penelayan yang bekerja di Sungai Nil menyesali dosa-dosa mereka. Sejak saat itu tak seorang pun berani menginjakan kaki di sungai itu. Namun ini hanya awal dari bencana yang sesungguhnya. Bencana kedua adalah semua ikan di perairan Mesir belum darah. Seluruh sungai dengan darah merahnya akhirnya mencemari seluruh sumber daya air Mesir. Tak hanya kehidupan air yang mati, air yang mengalir ke lahan pertanian juga menghancurkan sumber daya yang diperoleh dengan susah payah oleh penduduknya. Kekurangan makanan merupakan pukulan telak bagi kaum Firaun. Raja mereka memerintahkan para pendeta untuk berdoa kepada para dewa agar air dimurnikan, tapi itu sia-sia. Bahkan lebih mengerikan, menimbulkan wabah ketiga. Segerombolan katak-katak menyeramkan berdatangan dari dasar air. Polusi memaksa mereka pindah ke darat untuk bertahan hidup, menyeret mereka ke jalan-jalan. Sang ratu yang masih tertidur lelap di istana tiba-tiba terbangun oleh kawanan katak. Tak terhitung banyaknya katak telah menguasai setiap sudut ruangan. Katak-katak yang kehilangan sumber airnya dengan cepat mati di setiap sudut tempat tinggal manusia, memicu wabah keempat yang bahkan lebih dahsyat. Bangkai katak yang membusuk menyebabkan lalat yang tak terhitung jumlahnya mulai beramburan keluar dari sarang mereka dan masuk ke tempat tinggal manusia, mencemari dan melahap semua daging yang tersedia. Sekumpulan lalat hitam bergulung-gulung memenuhi sebagian besar ruang manusia, bahkan udara dipenuhi bau busuk yang menjijikan membuat sulit bernapas. Sang tetua segera mengadakan pertemuan darurat di aula utama. Semua menteri percaya bahwa selama mereka selamat dari gelombang bencana alam ini, lalat-lalat itu secara alami akan mati seperti katak. Namun wabah keempat belum lenyap sepenuhnya dan wabah kelima sudah mulai menyebar dengan cepat di antara manusia. Wabah yang tiba-tiba ini memusnahkan banyak orang Mesir dalam semalam. Virus itu tidak hanya menyebar dengan cepat, tapi juga melukai kulit semua orang termasuk keluarga kerajaan. Mereka menemukan seekor kuda putih dari bangsa Ibrani dengan tulisan bencana yang jelas tertulis di atasnya. Semua orang percaya ini adalah kehendak Tuhan, tapi Firaun Mesir sama sekali tidak mempercayainya. Firaun melampiaskan semua amarahnya kepada orang Ibrani yang tidak diragukan lagi. Hal ini membuat Tuhan murka sekali lagi dan ia menurunkan wabah ke-6. Semua hewan ternak tiba-tiba tewas. Bencana alam yang terus-menerus membuat orang-orang kesulitan bernapas. Firaun yang berduka sekali lagi memanggil seorang dukun untuk menganalisis bencana tersebut. Namun bencana yang tiba-tiba ini jauh di luar pemahaman sebuah dukun. Untuk memberikan penjelasan, ia menjelaskan kepada Firaun seperti yang telah ia lakukan sebelumnya dengan mengatakan bahwa ketika bencana mencapai titik tertentu semuanya akan kembali normal. Namun Firaun telah lama menerima penjelasan yang terdengar muluk ini. Ia kemudian memerintahkan dukun itu dibawa ke alun-alun untuk dieksekusi secara brutal. Kemudian Firaun kembali memanggil seorang pendeta untuk memohon pengampunan atas bencana tersebut. Pendeta itu telah berulang kali melakukan ritual tapi tidak mendapatkan jawaban. Firaun tidak dapat lagi menoleransi kebohongan tahayul ini dan dalam kemarahannya ia memerintahkan pendeta itu dieksekusi di depan umum. Saat malam tiba, langit gelap gulita tiba-tiba menyambar petir dan guntur dan badai dahsyat mulai turun. Hujan es yang aneh bercampur dengan hujan deras tiba-tiba menghujani seluruh kota. Badai es itu tampaknya merupakan wabah ketujuh